Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih banyak merasakan nikmat Allah berupa kesempatan menjalankan salat-salat yang telah diperintahkan, salat sunnah, salat subuh. Itu semua karena rezeki dari Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib, seorang pelindung Nabi yang gugur di perang Uhud tahun ketiga Hijriah, maka yang dinisbatkan sebagai pengganti paman Rasulullah adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an ini adalah paman Nabi yang seibu, seayah dari Abdullah, ayah Rasulullah, juga dari kakak tertuanya Abi Thalib, ayahnya Ali dan Ja'far. Abbas ini ciri-ciri fisiknya, beliau adalah seorang, menurut berbagai asar, adalah badannya tinggi, tegap, besar, tampan, suaranya lantang. Bahkan ketika pembebasan Baitul Maqdis, kota Syam, oleh Khalid bin Walid, Amr bin As dan Abu Baidah bin Jarrah, ketika menerima kunci dari pendeta Nasrani itu, Umar bin Khattab itu didampingi oleh Abbas, sehingga para pembesar Syam, para tokoh-tokoh gereja yang dikira Umar bin Khattab itu adalah Abbas, karena perawakannya yang tinggi, besar, berwibawa. Beliau juga memiliki suara yang lantang. Suara yang lantang sangat keras dan sangat khas. Bahkan kalau memanggil budaknya yang mengembalakan kambing di bukit-bukit, dia cukup memanggil dari depan rumah. Bahkan suara yang keras inilah yang akhirnya banyak membantu di perang Hawazin, perang Hunain melawan suku Hawazin. Perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Mekah. Jadi setelah pembebasan kota Mekah, beberapa hari kemudian terdengar berita suku Hawazin mau menyerang, menundukkan kota Mekah, karena tahu ada muslimin di situ. Seperti biasa Rasulullah, pertahanan yang baik adalah kita mendahului menyerang, karena mereka sudah akan menyerang. Ketika rombongan Rasulullah turun, suku Hawazin dikenal cerdik dalam perang, terutama dalam melempar tombak dan melempar anak panah. Jebakan pertama berhasil. Subuh, setelah sholat subuh, Rasulullah bersama rombongan lewat Hunain itu ya, Hunain itu lembah di Hunain, langsung dihujani anak panah dan tombak. Disitulah mulai kajar-kajir, semua melarikan diri. Bahkan ada yang juga melarikan diri sudah sampai ke Mekah. Akhirnya yang tidak lari diantaranya adalah Abbas bin Abdul Muthalib, juga Abu Sofyan. Bukan Abu Sofyan bin Harb bin Umayyah, tapi Abu Sofyan bin Haris. Haris itu pamannya Rasulullah. Abu Sofyan bin Haris bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf
bin Qusay dan seterusnya. Dia memanggil orang-orang Quraisy, juga orang-orang Madinah, orang-orang Ansor, sesuai dengan perintah Rasulullah. Dia memanggil dengan sambil memegang kekangan kuda Rasulullah dari jarak yang jauh, dan disitulah mulai berdatangan. Jadi suara yang khas, yang keras ini, di situ perannya waktu terpepet di lembah Hunain itu. Walaupun setelah bala bantuan datang, banyak datang, itu Rasulullah sudah memenangkan peperangan itu lewat bantuan bala tentara-tentara yang tidak kelihatan. Setelah Rasulullah melempar pasir ke arah musuh orang Awasim itu, datanglah para malaikat-malaikat membantu. Dan ketika mereka datang, tinggal menangkap tawanan dan rampasan yang sangat luar biasa banyak. Kapan Abbas itu masuk Islam? Ada beberapa ahli sejarah yang menceritakan bahwa masuknya Abbas ke dalam Islam itu pada Baiat Aqabah kedua. Jadi 1 tahun atau beberapa bulan sebelum hijrah. Ketika Baiat Aqabah kedua dari Yastrib yang dipimpin oleh Ka'ab bin Malik, ini saudaranya Anas bin Malik, ini datang ke sana menyaksikan, ini yang riwayatkan Ka'ab bin Malik, menyaksikan bahwa Rasulullah itu dikawal Abbas bin Abdul Muthalib. Bahkan yang mengantarkan pengantar pertama ucapan-ucapan itu adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Ini adalah orang terhormat. Muhammad ini orang terhormat di Quraisy, di Mekah. Kalau engkau mengakui, kalau engkau baiat, engkau harus menjaga dia. Kalau nanti dia mengikuti kalian ke Madinah. Dan seterusnya sampai orang-orang Yastrib, orang-orang Madinah itu mau berbaiat dan berjanji akan melindungi Rasulullah baik di Madinah maupun di luar Madinah. Ada juga yang mengatakan bahwa Abbas ini masuk Islam sebelum Fathu Mekah, atau ketika Fathu Mekah sebelum Rasulullah datang ke gerbang Mekah. Tapi yang paling kuat, Abbas ini masuk Islam, kecenderungan masuk Islam itu sudah sebelum Nabi hijrah. Karena selama Abbas di Mekah, dia menyembunyikan keislamannya. Dia juga ingin melindungi umat Islam yang tidak sempat hijrah, yang tertahan di situ. Dia melindungi. Bahkan informasi-informasi dari Quraisy yang akan menyerang ke Madinah mulai dari perang Badar, informasinya itu juga dari Abbas bin Abdul Muthalib. Bagaimana rombongan Abu Sufyan dengan kafilah dagang yang cukup besar, dan harta-harta itu dari harta orang Quraisy yang dirampas, yang akhirnya terjadilah perang Badar. Itu informasi dari Abbas. 1 tahun berikutnya perang Uhud, ketika Abu Sufyan, Hindun beserta Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Ikrimah bin Abu Jahal ingin melancarkan balas dendam karena kekalahan di Badar. Itu juga informasi penting penyerangan itu dari Abbas. Demikian juga yang pasukan yang paling besar saat itu, yaitu pasukan koalisi abad tahun kelima, pasukan Ahzab, pasukan dalam perang Khandaq yang dipromotori, diprakarsai oleh orang Yahudi Bani Nadir yang telah terusir. Dia menghimpun pasukan dan akhirnya menjadikan Abu Sufyan jadi pemimpinnya. Itu juga dari Abbas. Abbas ikut perang mulai perang Badar sampai perang Ahzab. Itu perang karena terpaksa.
ketika perang Badar, kembali lagi ke tahun kedua, Rasulullah sempat mengatakan, karena sudah tahu bahwa Abbas itu sudah Islam, dia mengatakan setelah perang tanding 3 on 3 itu ya, yang dulu saya ceritakan di sini, ada Ali bin Abi Thalib, Hamzah, dan Ubaidah bin Haris. Waktu menghadapi Utbah, Saibah, dan Walid bin Utbah bin Rabi'ah, setelah perang tanding itu akan perang besar, perang itu, perang Badar, itu Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat Muhajirin dan Ansor, kalau engkau mengetahui keluarga Bani Hasyim, utamanya Abbas bin Abdul Muthalib, jangan engkau bunuh. Waktu itu Hudzaifah anaknya Rabi'ah, anaknya Utbah bin Rabi'ah, itu saudaranya Hindun, istrinya Abu Sufyan, saudaranya Walid yang akhirnya perang dengan Ubaidah, dengan Ali, itu mengatakan, bagaimana mungkin saudara saya terbunuh, orang tua saya terbunuh, adik saya terbunuh, kemudian saya akan melepaskan Abbas. Demi Allah, kalau saya akan ketemu, saya akan penggal kepalanya. Waktu itu Umar sudah mengeluarkan pedang. Ya Rasulullah, izinkan ku tebas batang lehernya Ubaidah, Hudzaifah. Akhirnya Rasulullah menahannya. Yang akhirnya kalimat yang keluar dari Hudzaifah itu disesali seumur hidupnya. Dia menyesal mengatakan perkataan seperti itu yang menyakiti Rasulullah, dan dia bersumpah, berdoa, dia akan menebusnya di Sahid. Akhirnya Allah mengabulkan, dia Sahid di Yamamah tahun ke-12 melawan Musailimah Al-Kadzab. Terus kemudian ketika Fathu Mekah, Rasulullah dengan rombongan 10.000 pasukan mendekati pintu gerbang Mekah. Abbas ini juga berniat akan keluar dari Mekah, meninggalkan Mekah menuju Madinah. Yang akhirnya Abbas ini yang dinisbatkan oleh Rasulullah, Abbas ini adalah muhajirin yang terakhir. Jadi orang yang pindah terakhir itu Abbas, karena dia keluar dari Mekah itu sebelum Rasulullah dan rombongan datang ke pintu gerbang. Setelah itu tidak ada lagi hijrah, tidak ada lagi muhajirin, karena setelah itu Mekah ditaklukkan. Dan Abbas inilah yang sangat berperan dalam masuk Islamnya Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syam. Dan Abbas ini yang berperan bagaimana menundukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Kebetulan saat Abbas keluar dari Mekah, ketemu Abu Sufyan, karena Abu Sufyan waktu itu juga berkeliling kota Mekah, dan dia esok harinya berencana ke Madinah, ingin menemui Rasulullah. Setelah ketemu di situ, diceritakan bahwa siapa pasukan yang membawa 10.000 begini banyaknya, siapa? Inilah pasukan Muhammad Rasulullah. Abu Sufyan tidak percaya, tetapi setelah ditunjukkan betapa percayanya itu, usulan yang mengatakan bahwa yang masuk ke Abu Sufyan, rumahnya Abu Sufyan itu akan selamat, itu juga dari Abbas bin Abdul Muthalib. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini seorang pembesar Mekah, tolong berikan kehormatan dalam sebelum kita masuki kota Mekah. Rasulullah langsung tanggap. Setelah dipertemukan Abu Sufyan bin Harb oleh Abbas ke Rasulullah, dia mengatakan, kami ke sana tidak ada pertumpahan darah, syaratnya kamu jangan melawan, dan katakan kepada Quraisy, siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia akan selamat. Siapa yang berlindung di Ka'bah, sekitar Ka'bah, dia selamat. Atau siapa yang masuk ke rumah masing-masing, dia akan selamat.
Sampai akhirnya Abu Sufyan ini masuk Islam dengan segenap hati. Ini juga karena diantaranya perjuangan Abbas bin Abdul Muthalib. Itu terjadi sebelum, ketika awal-awal Rasulullah masuk ke Mekah. Terus kemudian Abbas ini juga pernah dijadikan wasilah, perantara. Ketika itu di Madinah musim pacaklik kemarau panjang, beberapa sahabat mengusulkan, ya Rasulullah, ya Umar bin Khattab, kenapa kita tidak berdoa saja mengatasnamakan dengan perantara paman Rasulullah? Akhirnya setelah sholat istisqa, Umar bin Khattab berdoa melalui perantara. Yang perantara inilah dijadikan dalil teman-teman kita sebelah, berarti kita boleh menggunakan wasilah. Tapi perlu diketahui bahwa waktu itu Abbas masih hidup, ya. Wasilah dengan menggunakan orang yang masih hidup. Sudahlah, itu urusan yang lain. Umar bin Khattab berdoa, ya Allah, dengan perantara paman Rasulullah, berilah kami hujan, berilah kami air, agar tumbuh-tumbuhan bisa hidup kembali, dan seterusnya. Akhirnya beberapa detik kemudian hujan deras. Itu menggunakan wasilah Abbas bin Abdul Muthalib. Sekali lagi bahwa waktu itu menjadikan perantara dalam keadaan masih hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 14 menit telah berlalu. Semoga ada manfaatnya. Kita sambungkan Rabu depan insya Allah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.